salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ananda dari kelas 2A reguler, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia yang ditulis oleh Priyono. Sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan, ada pun beberapa materi yang akan saya sampaikan di dalam video ini, yaitu sejarah manajemen sumber daya manusia, pengertian, fungsi, tujuan, serta kesimpulan yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat dengan MSDM. MSDM tidak hadir dengan begitu saja. Sudah sejak lama manusia hidup dengan berorganisasi dan bersosialisasi. Dan sejak itulah MSDM terus dilakukan. MSDM sangat diperlukan untuk revolusi industri, tidak hanya untuk penanganan SDM, tetapi juga untuk memperbaiki SDM yang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan lahirnya perusahaan-perusahaan baru yang membutuhkan teknologi atau yang menggunakan teknologi, memungkinkan produksi barang secara besar-besaran sehingga memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit pula. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian MSDM. MSDM merupakan pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. MSDM dapat dipahami juga sebagai suatu proses organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input untuk menuju output. Bisa berupa produk atau barang dan jasa, sehingga sumber daya tersebut meliputi modal atau uang, teknologi, metode atau strategi yang digunakan untuk beroperasi. Sehingga di antara sumber daya tersebut, sumber daya manusialah yang merupakan elemen yang paling penting. Fungsi-fungsi dari MSDM. Adapun beberapa poin penting dari fungsi MSDM yaitu yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia, yang kedua ada staffing kebutuhan organisasi, yang ketiga ada penilaian kinerja, yang keempat ada perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja, yang kelima ada pencapaian efektivitas hubungan kerja. Adapun tujuan penting dari MSDM menurut Schuler et al., yaitu yang pertama memperbaiki tingkat produktivitas, yang kedua memperbaiki kualitas kehidupan, dan yang ketiga meyakinkan bahwa organisasi telah memiliki atau memenuhi aspek-aspek yang legal. Materi terakhir yang akan saya sampaikan di dalam video ini yaitu kebijakan serta kegiatan dari MSDM. Untuk dapat memahami kebijakan dan kegiatan MSDM dapat dilihat dari suatu pendekatan yang spesifik. Berdasarkan pendekatan tersebut, West menyatakan adanya 4 kebijakan utama dalam MSDM, yaitu yang pertama ada employee influence, yaitu pengaruh karyawan, yang kedua ada human resource flow atau aliran SDM, yang ketiga ada reward system atau sistem penghargaan, dan yang terakhir ada work system, yaitu sistem kerja. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi yang saya jelaskan dalam video ini yaitu MSDM dibutuhkan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia. Selanjutnya, tujuan MSDM bervariasi menurut konteks organisasi. Secara konseptual, MSDM berbeda dengan manajemen personalia dan tidak ada teori dalam MSDM, namun di bidangnya berdiri sejumlah teori dari berbagai disiplin ilmu. Itu tadi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Apabila ada kurang atau salah kata atau penyebutan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.